Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Shyflash Mystery, tempat di mana misteri dan kegelapan berpadu dalam setiap cerita. Untuk Anda yang setia menanti setiap episode, terima kasih atas kepercayaan Anda. Dan untuk para pembaca di shyflash.com, selamat datang di dunia di mana hantu bukan sekadar hayalan, tapi cerita yang nyata. Di tengah malam yang sunyi, di dusun terpisolir yang dikelilingi hutan dan sawah, sesuatu mulai bergerak. Suatu kehadiran yang tak terlihat, tapi dirasakan. Bayangan yang melompat di antar makam, kafan berwarna darah, dan aroma tak sedap yang menggantung di udara. Ini bukan cerita biasa, ini adalah peringatan, tanda bahwa di balik kematian yang terburu-buru, ada rahasia yang lebih mengerikan. Dan ketika kecurigaan mulai menyeret kebenaran, teror baru mulai menghantui. Mari kita ikuti kisah ini, dari penampakan pertama hingga pembongkaran makam yang mengungkap kejahatan tak terduga. Siapkah Anda untuk masuk ke dalam dunia pocong merah? Kabut tipis menyelimuti dusun Cemara seperti selimut kelabu yang basah. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski bulan purnama bersinar terang di langit tanpa awan. Budi, anggota patroli ronda desa yang berusia 42 tahun, berjalan pelan di antara rumpun bambu yang berdesir ditiup angin. Tangannya menggenggam senter besar yang sinarnya menembus kegelapan, sementara di punggungnya tergantung golok tua peninggalan kakeknya. Sebagai ketua ronda malam, ia merasa bertanggung jawab atas keamanan dusun kecil yang hanya dihuni oleh 73 kepala keluarga ini. Dusun Cemara terletak di lereng bukit, dikelilingi oleh hutan jati dan sawah berteras. Sejak pandemi melanda 2 tahun lalu, dusun ini seperti terisolasi dari dunia luar. Banyak perantau yang pulang, membawa serta ketakutan dan cerita-cerita mengerikan dari kota. Pemakaman menjadi pemandangan yang terlalu sering disaksikan, hingga warga hampir mati rasa. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Budi baru saja melewati makam Pulau Gede, sebuah bukit kecil di ujung dusun yang dijadikan pemakaman keluarga sejak zaman kolonial. Makam-makam tua dengan nisan dari batu kali berserakan di lereng bukit, beberapa sudah miring dimakan usia. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat gerakan. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan pohon beringin besar yang daunnya bergoyang. Tapi ketika ia mengarahkan senter, seluruh darah di tubuhnya seakan membeku. Di antara makam-makam, tepat di atas pusara Raden yang baru dimakamkan 3 hari lalu, berdiri sebuah sosok. Sosok itu terbungkus kafan dari kepala hingga kaki. Tapi bukan kafan putih seperti biasanya, ini berwarna merah tua, merah seperti darah yang sudah mengering. Kainnya tampak basah dan lengket, menempel erat pada bentuk tubuh di dalamnya. Yang paling mengerikan adalah bagaimana sosok itu bergerak. Bukan berjalan, tapi melompat. Lompatan-lompatan pendek dan kaku, seperti boneka kayu yang ditarik benang. Pocong, bisik Budi, suaranya serak. Tapi pocong biasanya berwarna putih. Dan pocong tidak melompat seperti itu, mereka bergerak dengan melompat-lompat kecil karena kaki diikat, tapi lompatan ini berbeda. Lebih tinggi, lebih kuat. Seolah ada energi mengerikan yang mendorongnya. Pocong merah itu berbalik. Meski wajahnya tertutup kafan, Budi bisa merasakan tatapan kosong yang menembus kegelapan. Kemudian, dengan lompatan yang menggetarkan tanah, sosok itu menghilang ke balik pohon beringin. Budi berdiri terpaku selama beberapa detik sebelum akhirnya berlari. Kakinya terasa seperti diisi timah, tapi ketakutan memberinya kekuatan. Ia berlari menuju rumah kepala dusun, terengah-engah, sementara gambaran pocong merah itu terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya, berita tentang penampakan pocong merah sudah menyebar ke seluruh dusun. Warung kopi Bu Haji yang biasanya ramai dengan obrolan tentang panen dan harga pupuk, pagi itu dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Budi bukan tipe orang yang mudah ketakutan, kata Pak Suryo, tetua dusun yang sudah berusia 60 tahun. Kalau dia bilang lihat sesuatu, pasti dia lihat.
Tapi yang membuat warga semakin gelisah adalah lokasi penampakan, makam Raden. Raden adalah ayah Raka, pemuda berusia 30 tahun yang dikenal sebagai anak yang rajin dan bertanggung jawab. Raden meninggal seminggu lalu dengan diagnosis COVID-19. Karena aturan protokol kesehatan, pemakamannya dilakukan dengan tergesa-gesa. Hanya keluarga dekat yang hadir, dan peti jenazah langsung dikubur tanpa prosesi lengkap. Raka sendiri hadir di warung kopi pagi itu. Wajahnya pucat, matanya berkantung. Sejak kematian ayahnya, ia hampir tidak tidur. "Bapak saya tidak sakit COVID," kata Raka tiba-tiba, memecah keheningan. Semua mata tertuju padanya. Dia batuk-batuk sedikit, demam ringan. "Saya sendiri yang mengukur suhunya, hanya 37,8. Tapi 2 hari kemudian, dia sudah tidak bisa bangun. Lalu datang 2 orang dari puskesmas, bilang harus segera dibawa ke rumah sakit karena suspek COVID. Besoknya, mereka bawa pulang jenazah dalam peti tertutup, bilang sudah positif dan harus cepat dikubur." Raka menarik napas dalam. "Saya tidak diperbolehkan melihat wajah Bapak untuk terakhir kali. Mereka bilang terlalu berisiko." Bu Haji menuangkan kopi untuk Raka. "Anakku, mungkin itu memang protokol. Sekarang semua serba cepat kalau urusan COVID. Tapi kenapa pocongnya merah?" tanya seorang pemuda lain. "Dan kenapa di makam bapakmu?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pulau gede yang terlihat dari warung kopi. Sejak semalam, ia dan keluarganya, istrinya Maya dan putra kecil mereka Adit yang berusia 4 tahun, mengalami hal-hal aneh. Aroma menyengat seperti daging busuk kadang tercium di rumah mereka, padahal tidak ada sumbernya. Suara langkah-langkah berat terdengar di beranda rumah di tengah malam, tapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Maya, istri Raka, sudah hampir tidak tahan. Pagi tadi, saat menyapu ruang tamu, ia menemukan jejak tanah basah berwarna kemerahan di lantai. Jejak itu mengarah dari pintu depan ke kamar tidur Adit, lalu berhenti di depan lemari pakaian. Ketika Raka pulang dari warung kopi, ia menemukan Maya duduk di teras, menggenggam rosario dengan tangan gemetar. Adit memeluk erat kaki ibunya. Wajahnya buriuk. "Ada yang masuk rumah kita semalam," bisik Maya. "Saya dengar suara orang berjalan di ruang tamu. Tapi ketika saya nyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa." Raka memeluk istrinya. "Mungkin hanya kucing, Maya." "Kucing tidak membuka lemari pakaian," balas Maya, suaranya bergetar. "Lemari di kamar Adit terbuka pagi ini. Dan ada kain merah tergantung di dalamnya." Raka masuk ke rumah. Di kamar Adit, lemari pakaian memang terbuka lebar. Di antara baju-baju anaknya, tergantung sepotong kain merah tua, basah, dan berbau anyir. Kain itu persis seperti yang digambarkan Budi, kain kafan. Dari luar, terdengar teriakan. Beberapa warga berkerumun di depan rumah Raka, wajah-wajah mereka penuh ketakutan. "Raka, keluarlah," teriak Pak Suryo. Raka melangkah ke teras. Sekitar 10 warga berdiri di halaman rumahnya, mata mereka tertuju ke atap. "Ada apa?" tanya Raka. "Di atapmu," kata Budi, menunjuk ke atas. "Lihat." Raka mendongak. Di atap rumahnya, di antara genteng-genteng merah, terbentang sehelai kain kafan merah. Kain itu berkibar pelan ditiup angin, seperti bendera kematian. Dan di bawah sinar matahari pagi, kain itu tampak basah, mengkilap, seolah baru dicelup dalam darah. Malam kedua setelah penampakan pocong merah, teror semakin menjadi-jadi. Budi kembali bertugas ronda, kali ini ditemani 2 pemuda lainnya, Joko dan Ari. Ketiganya berjalan beriringan, senter mereka menyapu jalan setapak yang sepi. Bulan sudah tertutup awan, meninggalkan kegelapan yang pekat. Hanya suara jangkrik dan kodok yang memecah kesunyian. "Kalian yakin mau lanjut patroli?" tanya Joko, suaranya bergetar. "Setelah cerita kemarin, sebaiknya kita tunggu sampai pagi." "Justru karena cerita kemarin kita harus patroli," jawab Budi tegas. "Kalau ada apa-apa, kita harus tahu."
Mereka sampai di pematang sawah yang membentang di sebelah barat dusun. Sawah-sawah itu sedang mengering, menunggu musim hujan. Pematangnya tinggi, cukup untuk menyembunyikan seseorang. Tiba-tiba, Ari berhenti. Dengar, suara lompatan berirama, berat, seperti sesuatu yang jatuh berulang-ulang ke tanah basah. Budi mengarahkan senternya ke arah suara. Sinar putih menerangi pematang sawah sejauh 20 meter. Dan di sana, di atas pematang, berdiri pocong merah. Sosok itu lebih jelas sekarang. Kain kafan merahnya benar-benar basah, menempel pada bentuk tubuh yang kurus di dalamnya. Di bagian wajah, di balik kain, terlihat bayangan lekuk hidung dan mulut. Tapi yang paling mengerikan adalah caranya bergerak. Lompatan-lompatan itu tidak alami, terlalu tinggi untuk seseorang dengan kaki terikat, terlalu kaku untuk makhluk hidup. Pocong merah itu berhenti, seolah merasakan adanya manusia. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu berbalik menghadap mereka. Lari, bisik Ari, tapi kaki mereka terpaku. Ketakutan yang mendalam membuat otot-otot mereka membeku. Pocong merah melompat sekali, mendekat sekitar 5 meter. Lompatan kedua, sekarang hanya 10 meter dari mereka. Bau anyir, bau daging busuk dan darah, terbawa angin malam. Budi adalah yang pertama bisa bergerak. Lari. Ketiganya berbalik dan berlari sekuat tenaga. Mereka tidak berani menengok ke belakang. Tapi suara lompatan itu masih terdengar. Mengikuti mereka, semakin dekat, semakin dekat. Mereka sampai di rumah kepala dusun. Terengah-engah, wajah pucat ketakutan. Berita tentang penampakan kedua segera menyebar. Kali ini, 3 saksi mata. Dan kali ini, pocong merah tidak hanya diam di makam, ia aktif bergerak, mengejar. Keesokan paginya, suasana di Dusun Cemara berubah total. Warung kopi Bu Haji penuh sesak, tapi bukan dengan obrolan biasa. Warga saling bertukar cerita ketakutan, saling memandang dengan curiga. Kenapa pocongnya merah? Tanya Bu Siti, tetangga Raka. Selama ini pocong selalu putih. Merah artinya apa? Kiai Haji Zainal, pemuka agama dusun yang sudah berusia 70 tahun, menggeleng pelan. Dalam tradisi kita, kain kafan selalu putih. Putih melambangkan kesucian, kembalinya manusia kepada Sang Pencipta dalam keadaan bersih. Merah tidak pernah digunakan. Kecuali jika ada darah, suara itu datang dari sudut. Semua menengok. Itu adalah Mbah Kromo, orang tertua di dusun yang sudah berusia 90 tahun. Ia jarang keluar rumah, tapi pagi ini ia hadir dengan dituntun cucunya. Berdarah, tanya Pak Suryo. Mbah Kromo mengangguk pelan, matanya yang keruh menatap kosong. Dulu, waktu saya masih kecil, ada cerita tentang pocong merah. Tapi bukan pocong sungguhan, itu adalah tanda bahwa ada yang tidak beres dengan kematiannya. Bahwa jenazahnya tidak utuh. Raka yang duduk di pojok, mendengar kata-kata Mbah Kromo dengan jelas. Tidak utuh bagaimana, Mbah? Mbah Kromo menatap Raka, seolah baru menyadari kehadirannya. Anak Raden, bapakmu dikubur cepat, ya? Raka mengangguk, dan petinya tertutup, tidak boleh dibuka, ya. Mbah Kromo menarik napas panjang. Di zaman penjajahan dulu, ada cerita serupa. Tentara yang mati di medan perang, dikembalikan ke keluarga dalam peti tertutup. Tapi ketika dibuka, tubuhnya sudah tidak lengkap. Ada yang diambil. Diambil apa? Mbah, tanya Bu Haji, suaranya bergetar. Organ, jawab Mbah Kromo singkat. Jantung, ginjal, mata. Untuk dijual, atau untuk ritual. Ruang warung kopi menjadi sunyi. Hanya suara ketukan cangkir di atas meja yang terdengar. Raka berdiri, tangannya mengepal. Bapak saya mungkin. Tenang, Raka, kata Kiai Haji Zainal. Kita tidak bisa berasumsi begitu. Tapi, ia berhenti, memilih kata-kata dengan hati-hati. Tapi penampakan pocong merah ini, ditambah dengan pemakaman bapakmu yang terburu-buru, memang menimbulkan pertanyaan. Harus bagaimana?
Tanya Maya yang tiba-tiba muncul di pintu. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Semalam, Adit terbangun menjerit. Dia bilang lihat, Kakung, pocong di kamarnya. Dia tunjuk sudut gelap, bilang ada yang duduk di sana. Saya tidak bisa tidur semalaman. Suami saya juga tidak. Raka menghampiri istrinya, memeluknya. Kita harus cari tahu kebenarannya. Bagaimana? Tanya Pak Suryo. Mau membongkar makam? Itu melanggar adat. Jenazah yang sudah dikubur tidak boleh diganggu. Kecuali ada alasan yang sangat kuat, sela Kiai Haji Zainal. Dan menurut saya, penampakan pocong merah ini adalah tanda bahwa arwah bapakmu tidak tenang. Mungkin memang ada yang tidak beres. Perdebatan berlangsung panas. Sebagian warga, terutama yang lebih tua, menentang keras ide membongkar makam. Mereka percaya itu akan mendatangkan malapetaka, mengganggu ketenangan arwah. Tapi yang lebih muda, dan mereka yang sudah mengalami teror langsung, mulai berpikir sebaliknya. Sementara itu, di rumah Raka, teror terus berlanjut. Malam itu, Maya terbangun karena suara tangisan Adit. Ia bergegas ke kamar anaknya, menemukan Adit berdiri di atas tempat tidur, menunjuk ke jendela. Kakung di luar, teriak Adit. Maya mendekati jendela. Di luar, di bawah sinar bulan yang temaram, ia melihat sosok pocong merah berdiri di tengah halaman, menghadap rumah mereka. Kali ini, dari jarak yang lebih dekat, Maya bisa melihat detailnya, kain merah yang compang camping, bercak-bercak lebih gelap di beberapa bagian, dan sesuatu yang menetes dari ujung kain. Cairan merah gelap menetes ke tanah, membentuk genangan kecil. Maya berteriak. Raka yang terbangun segera berlari ke kamar. Ketika ia sampai, pocong merah sudah menghilang. Tapi di jendela, tertinggal bekas tapak tangan. Tapak tangan dari cairan merah, seolah sosok itu menempelkan tangannya di kaca. Raka memandang tapak tangan itu, jantungnya berdebar kencang. Ia ingat sesuatu. Ingat tentang pemakaman ayahnya. Ingat tentang dua orang asing yang mengantar jenazah. Salah satu dari mereka berjalan pincang, seperti ada masalah di kaki kirinya. Dan yang satunya memiliki tangan yang sangat besar, dengan jari-jari yang tebal. Sama seperti jejak di jendela ini. Besok, kata Raka, suaranya tegas. Besok saya akan ke kantor polisi. Dan kita akan minta izin untuk membongkar makam Bapak. Maya menatap suaminya, air mata mengalir di pipinya. Tapi kalau ternyata tidak ada apa-apa, kalau ternyata kita salah, lebih baik salah daripada terus hidup dalam ketakutan, jawab Raka. Dan lebih baik tahu kebenaran, meski pahit, daripada terus dibayangi misteri. Di luar, angin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang semakin kuat. Seperti ada yang setuju dengan keputusan Raka. Seperti ada yang menunggu untuk dibebaskan. 3 hari telah berlalu sejak penampakan pertama pocong merah, dan teror di rumah Raka mencapai puncaknya. Seolah-olah keputusan Raka untuk mencari kebenaran telah memicu sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar-nyambar di langit, menerangi dusun cemara dalam kilatan putih sesaat sebelum kembali gelap. Di dalam rumah Raka, suasana tegang seperti kawat yang siap putus. Adit tidak berhenti menangis sejak maghrib. Anak berusia 4 tahun itu terus-menerus menunjuk ke sudut ruang tamu, berteriak, "Kakung! Kakung di sana!" Meski tidak ada yang terlihat oleh Maya dan Raka. Tapi kali ini, Maya juga merasakannya, semacam kehadiran, sesuatu yang dingin dan berat, mengisi ruangan. "Raka, saya tidak tahan lagi," bisik Maya, tangannya menggenggam erat lengan suaminya. Rumah ini sudah tidak aman." Raka menghela napas. Ia sendiri merasakan hal yang sama. Sejak kain merah ditemukan di lemari pakaian, sejak jejak tanah basah di lantai, sejak tapak tangan berdarah di jendela, rumahnya tidak lagi terasa seperti rumah. Setiap sudut gelap seolah menyimpan mata yang mengawasi, setiap bunyi kecil membuat jantung mereka berdebar. Tiba-tiba, lampu padam.
Listrik mati. Tidak, teriak Maya dalam gelap. Raka segera mengambil senter ponselnya, menyalakan lampu darurat. Sinar biru pucat menerangi ruang tamu yang sempit. Di sudut yang ditunjuk Adit tadi, sekarang terlihat sesuatu. Sebuah kain merah. Bukan sepotong, tapi seluruhnya, sehelai kafan merah tergantung di udara. Seolah ada tubuh tak terlihat yang mengenakannya. Kain itu basah, meneteskan cairan kemerahan ke lantai. Dan bau anyir yang tak tertahankan, seperti daging busuk bercampur formalin, memenuhi ruangan. Adit menjerit lebih kencang, bersembunyi di balik punggung ibunya. "Keluar dari rumah saya!" teriak Raka, suaranya menggema dalam gelap. "Siapapun kamu, apapun kamu, keluar!" Kain merah itu bergerak, bukan ditiup angin, karena semua jendela tertutup rapat, tapi bergerak sendiri, melayang perlahan mendekati mereka. Maya menarik Adit mundur ke dapur. Raka berdiri di depan mereka, melindungi. Tangannya meraba-raba meja, mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Ia menemukan pisau dapur yang tadi digunakan Maya untuk memotong sayuran. "Kami tidak takut padamu," teriak Raka, meski jantungnya berdetak kencang. "Kami akan cari tahu kebenarannya. Kami akan bebaskan bapak saya." Kain merah itu berhenti, seolah mendengar. Kemudian, dengan gerakan tiba-tiba, ia berbalik dan melayang menuju pintu depan. Pintu yang terkunci itu terbuka sendiri dengan suara berderit, dan kain merah itu melayang keluar, menghilang dalam hujan dan gelap. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala. Raka, Maya, dan Adit berdiri terpaku, masih dalam posisi bertahan. Lantai di sudut ruangan basah dengan cairan kemerahan, dan bau anyir masih menggantung di udara. "Kita tidak bisa tinggal di sini malam ini," kata Raka akhirnya. "Kita ke rumah Pak Suryo." Maya mengangguk, masih gemetar. Mereka dengan cepat mengemasi beberapa pakaian dan barang penting. Saat akan keluar, Raka melihat sesuatu di lantai dekat pintu, sebuah benda kecil, berkilau di bawah lampu. Ia mengambilnya. Itu adalah sebuah kancing. Kancing baju, berwarna perak, dengan desain yang tidak biasa. Raka mengenali kancing ini. Ia pernah melihatnya pada salah satu dari 2 orang asing yang mengantar jenazah ayahnya, yang berjalan pincang. Kancing itu terlepas dari seragam palsu petugas kesehatan yang mereka kenakan. "Jadi mereka memang pernah di sini," gumam Raka. "Mereka masuk ke rumah kami." Dengan kancing itu di genggamannya, Raka membawa keluarganya keluar rumah. Hujan masih deras, tapi mereka tidak peduli. Ketakutan di dalam rumah jauh lebih mengerikan daripada hujan di luar. Rumah Pak Suryo hanya berjarak 500 meter, tapi perjalanan terasa seperti 5 kilometer. Setiap bayangan, setiap suara, membuat mereka berhenti dan menengok. Tapi malam itu, pocong merah tidak menampakkan diri lagi. Pak Suryo dan istrinya menerima mereka dengan wajah prihatin. Berita tentang kejadian di rumah Raka sudah menyebar cepat di dusun kecil ini. "Kalian bisa tinggal di sini semalam," kata Pak Suryo. "Besok, kita rapatkan lagi soal rencana membongkar makam. Sudah cukup, teror ini sudah terlalu jauh." Malam di rumah Pak Suryo tidak sepenuhnya tenang. Adit masih terbangun beberapa kali, menjerit dalam tidurnya. Maya tidak bisa memejamkan mata, sementara Raka duduk di teras, menatap hujan dan memikirkan kancing yang ia temukan. Siapa 2 orang asing itu? Mengapa mereka membawa jenazah ayahnya dengan tergesa-gesa? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ayahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, dibarengi dengan gambaran pocong merah yang melompat di pematang sawah, kain merah di lemari pakaian, tapak tangan berdarah di jendela. Keesokan paginya, seluruh dusun berkumpul di balai desa. Kali ini, tidak hanya warga biasa, Kiai Haji Zainal, Mbah Kromo, Pak Suryo, Budi, dan tentu saja Raka dengan keluarganya. Bahkan beberapa warga dari dusun sebelah hadir, setelah mendengar cerita tentang pocong merah. "Sudah 3 keluarga yang mengungsi malam ini," lapor Budi. "Tidak hanya rumah Raka yang diganggu.
Warung Bu Haji ditemukan berantakan pagi tadi, dengan kain merah tergantung di atap. Rumah saya sendiri, semalam ada yang mengetuk-ngetuk pintu sepanjang malam. Dan pocongnya sudah dilihat oleh lebih dari 10 orang sekarang, tambah Joko. Bukan hanya di makam atau pematang sawah. Semalam, Bu Siti melihatnya di depan sumur umum. Kiai Haji Zainal berdiri, menenangkan kerumunan. Saudara-saudara, ketakutan kita sudah mencapai puncaknya. Tapi ketakutan tanpa tindakan hanya akan melumpuhkan kita. Saya sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama, dan berdasarkan keadaan yang luar biasa ini, ada dasar untuk membongkar makam Raden. Beberapa warga yang lebih tua bersuara protes. Itu melanggar adat, arwah tidak akan tenang, kita bisa kena kutuk, lebih baik kita panggil dukun untuk usir pocongnya. Tapi suara Raka yang kemudian memecah keributan. Saya anak Raden, saya yang paling berhak memutuskan. Dan saya memutuskan, makam bapak saya harus dibongkar. Saya ingin tahu kebenaran. Saya ingin tahu mengapa pocongnya merah. Saya ingin tahu mengapa arwah bapak saya tidak tenang. Ia mengeluarkan kancing perak dari sakunya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan saya punya bukti bahwa orang-orang yang membawa jenazah bapak saya pernah masuk ke rumah saya. Mereka bukan petugas kesehatan yang sesungguhnya. Mereka punya maksud lain. Melihat kancing itu, dan mendengar ketegasan Raka, sebagian besar warga mulai berpikir ulang. Bahkan yang awalnya menentang, sekarang mulai ragu. Mbah Kromo yang duduk di kursi dengan selimut di lututnya, tiba-tiba berbicara dengan suara parau. Dulu, waktu saya masih muda, ada kejadian serupa di desa sebelah. Pocong merah muncul, warga ketakutan. Akhirnya makam dibongkar, dan yang ditemukan, ia berhenti, menarik napas dalam. Jenazahnya tidak utuh, jantungnya hilang, ruang balai desa menjadi sunyi. Bagaimana Mbah tahu? Tanya Pak Suryo. Karena saya ada di sana, jawab Mbah Kromo. Saya melihatnya sendiri, dan orang yang jenazahnya dibongkar itu adalah kakak saya. Cerita Mbah Kromo seperti menyelesaikan perdebatan. Jika ini pernah terjadi sebelumnya, jika ada preseden, maka tindakan membongkar makam bukan lagi sekadar pelanggaran adat, tapi menjadi kebutuhan untuk mengungkap kejahatan. Akhirnya, setelah diskusi panjang, warga sepakat. Makam Raden akan dibongkar esok subuh. Dengan beberapa syarat, hanya pria dewasa yang boleh hadir, harus menggunakan masker dan sarung tangan untuk alasan kesehatan dan spiritual, dan Kiai Haji Zainal akan memimpin doa sebelum dan sesudah proses. Raka mengangguk, menerima semua syarat. Yang penting, ia akan tahu kebenaran. Yang penting, teror ini akan berakhir. Tapi di sudut balai desa, seorang pemuda bernama Denny diam-diam meninggalkan pertemuan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mengambil ponselnya, berjalan cepat ke pinggir dusun di mana sinyal masih bisa didapat. Ia mengetik pesan singkat, mereka akan membongkar makam besok subuh. Apa yang harus saya lakukan? Beberapa detik kemudian, balasan datang, jangan khawatir. Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Tapi kalau mereka menemukan, pastikan kamu tidak terlibat. Kami akan urus sisanya. Denny menghapus pesan itu, jantungnya berdebar kencang. Ia adalah salah satu dari sedikit warga Dusun Cemara yang bekerja di kota sebelum pandemi. Dan ketika pandemi memaksanya pulang, ia membawa serta hutang yang besar. Hutang yang akhirnya membuatnya terlibat dalam sesuatu yang sekarang ia sesali. Sesuatu yang berhubungan dengan jenazah-jenazah yang pulang selama pandemi. Sesuatu yang berhubungan dengan subuh masih jauh ketika Raka sudah terbangun. Ia duduk di tepi tempat tidur di rumah Pak Suryo, menatap kegelapan melalui jendela. Pikirannya penuh dengan skenario-skenario buruk tentang apa yang akan mereka temukan di makam ayahnya nanti. Maya terbangun, meraba punggung suaminya. Kamu tidak tidur semalam? Tidak bisa, jawab Raka pendek. Aku terus memikirkan Bapak. Memikirkan masa kecilku, bagaimana dia mengajariku memancing di sungai, bagaimana dia selalu ada ketika aku butuh. Maya duduk di sampingnya,
memeluk bahunya. Apapun yang kita temukan nanti, kita akan hadapi bersama. Yang penting kita tahu kebenaran. Tapi kalau benar apa yang dikatakan Mbah Kromo, kalau tubuh Bapak tidak utuh, suara Raka pecah. Aku tidak tahu apakah aku kuat melihatnya. Kamu kuat, Raka. Kamu selalu kuat. Maya menatap mata suaminya. Dan bapakmu pasti ingin kebenaran ini terungkap. Pocong merah itu, mungkin itu caranya memberitahu kita bahwa ada yang tidak beres. Di luar, sudah terdengar suara langkah. Warga-warga yang sepakat ikut dalam pembongkaran makam mulai berkumpul. Mereka datang dengan pakaian gelap, membawa cangkul, linggis, dan senter. Wajah-wajah mereka serius, ada ketakutan tapi juga tekad. Kiai Haji Zainal datang dengan membawa kitab suci dan air yang sudah didoakan. Mbah Kromo juga hadir, dituntun cucunya. Meski usianya sudah sangat tua, ia bersikeras ingin menyaksikan. Kakak saya dulu tidak ada yang membela, katanya. Kali ini, saya ingin pastikan keadilan ditegakkan. Pak Suryo sebagai kepala dusun memimpin persiapan. Kita akan berangkat sekarang. Ingat, ini bukan sekadar membongkar makam. Ini adalah pencarian kebenaran. Kita lakukan dengan hormat, dengan doa, dan dengan hati-hati. Mereka berjalan beriringan menuju Pulau Gede. Langit masih gelap, bintang-bintang berkelip di atas. Bulan sabit tipis memberikan cahaya minimal. Suasana sunyi, seolah alam sendiri menahan napas. Di makam Raden, tanah masih basah oleh hujan semalam. Nisan sederhana dari kayu dengan nama Raden tertulis di atasnya berdiri di ujung makam. Bunga-bunga layu masih tersisa dari pemakaman 3 minggu lalu. Kiai Haji Zainal memulai dengan doa. Suaranya yang dalam dan tenang mengalun dalam keheningan subuh. Warga berdiri melingkar, kepala tertunduk, ikut mengamini. Setelah doa selesai, Kiai Haji Zainal memercikkan air suci di sekeliling makam. Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, kita mulai pekerjaan ini. Semoga kebenaran terungkap, semoga arwah Raden menemukan ketenangan. Raka adalah orang pertama yang mencangkul. Cangkulnya menancap di tanah basah, mengangkat gumpalan tanah pertama. Lalu warga lain bergantian. Mereka bekerja dalam diam, hanya suara cangkul dan napas berat yang terdengar. Proses penggalian memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Tanah yang basah membuat pekerjaan berat, dan kedalaman makam yang standar sekitar 2 meter berarti banyak tanah yang harus dipindahkan. Saat langit mulai terang di ufuk timur, cangkul seseorang membentur sesuatu yang keras. Petinya, kata Budi. Mereka bekerja lebih hati-hati sekarang, membersihkan tanah di sekeliling peti. Peti kayu sederhana itu perlahan terbuka. Warnanya sudah gelap oleh tanah basah, dan ada bagian-bagian yang rapuh. Yang pertama tercium adalah bau. Bau yang sama yang sudah menghantui rumah Raka, bau anyir, bau daging busuk bercampur dengan sesuatu yang kimia. Beberapa warga menutup hidung dengan masker mereka, mata berair. Buka pelan-pelan, perintah Kiai Haji Zainal. Raka dan Budi memasukkan linggis di bawah tutup peti, mengangkatnya perlahan. Kayu yang basah berderit, lalu terbuka. Apa yang mereka lihat membuat beberapa warga berteriak, yang lain mundur terhuyung-huyung. Di dalam peti, terbaring jenazah Raden. Tapi bukan jenazah yang mereka kenal. Tubuhnya terbungkus kafan, tapi bukan kafan putih, kafan merah tua, sama persis dengan yang dikenakan pocong merah. Kain itu basah, menempel erat pada tubuh. Dan yang paling mengerikan, ikatan pocong di ujung kafan masih utuh. Tidak dilepas sebelum dikubur, seperti seharusnya dalam tradisi. Kenapa ikatannya belum dilepas? Teriak seseorang. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang tidak beres. Bentuk tubuh di bawah kafan merah itu tidak proporsional. Bagian dada terlihat cekung, perutnya juga. Seolah ada bagian-bagian yang hilang. Kiai Haji Zainal mendekat, tangannya gemetar. Dengan hati-hati, kita buka kafannya. Raka mengangguk, meski seluruh tubuhnya gemetar. Dengan bantuan Budi, mereka mulai membuka ikatan pocong di bagian kaki,
lalu membuka kafan dari ujung. Ketika kafan terbuka, terlihatlah kebenaran yang mengerikan. Wajah Raden masih bisa dikenali, meski sudah membengkak dan berubah warna. Tapi dari leher ke bawah, tubuhnya penuh dengan jahitan kasar. Jahitan besar, seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih, membelah dada, perut, dan paha. Di beberapa tempat, jahitannya bahkan terbuka, menunjukkan rongga kosong di dalam. Organnya, bisik Pak Suryo, suaranya hampir tidak terdengar. Organnya diambil. Raka jatuh berlutut di tanah basah, tangannya menutupi wajah. Tangisan keras pecah dari dadanya. Maya yang berdiri di pinggir kerumunan berteriak, lalu pingsan. Kekacauan terjadi. Beberapa warga marah, berteriak-teriak mencari siapa yang bertanggung jawab. Yang lain menangis, ada yang muntah melihat pemandangan mengerikan itu. Kiai Haji Zainal dengan susah payah menenangkan kerumunan. Tenang, tenang semua, ini adalah bukti kejahatan. Kita harus laporkan ke polisi. Kita harus pastikan ini tidak terjadi lagi. Budi segera menelepon polisi terdekat. Sementara itu, warga lain mengabadikan bukti dengan ponsel mereka, meski dengan tangan gemetar. Raka akhirnya bangkit, matanya merah bercampur air mata dan kemarahan. Ia mendekati peti jenazah ayahnya, menatap tubuh yang sudah tidak utuh itu. "Bapak," bisiknya, maafkan saya tidak melindungi Bapak. Tapi saya bersumpah, saya akan cari orang yang melakukan ini. Saya akan pastikan mereka dihukum." Dari balik kerumunan, Denny berdiri diam. Wajahnya pucat seperti mayat, tangannya berkeringat dingin. Ia melihat tubuh Raden, melihat jahitan kasar itu, dan ia tahu persis siapa yang melakukan ini. Karena ia sendiri yang membantu membawa jenazah-jenazah lain dengan cara yang sama. Tapi yang paling membuatnya takut adalah pesan yang ia terima tadi malam, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Tapi mereka menemukan segalanya. Artinya, rencana sudah berubah. Artinya, orang-orang yang ia takuti sekarang mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Denny perlahan mundur, lalu berbalik dan lari. Ia harus pergi. Ia harus menyelamatkan diri sebelum terlambat. Sementara itu, polisi akhirnya datang, 2 mobil patroli dengan 4 polisi. Ketika mereka melihat apa yang ada di dalam peti, ekspresi mereka berubah serius. "Ini bukan sekadar penodaan jenazah," kata salah satu polisi. "Ini perdagangan organ, dan dari jahitannya yang kasar, ini dilakukan oleh orang yang tidak profesional. Berbahaya." Mereka segera mengamankan lokasi, memanggil tim forensik dari kota. Makam ditutup kembali sementara, peti dibawa sebagai barang bukti. Raka dan Maya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan shock. Adit yang tidak diizinkan menyaksikan pembongkaran, sekarang dititipkan ke Bu Haji. Berita tentang penemuan mengerikan di Dusun Cemara menyebar cepat. Tidak hanya di dusun itu sendiri, tapi ke desa-desa tetangga, bahkan sampai ke kota. Media lokal mulai meliput, dan tagar-tagar pocong merah mulai trending di media sosial. Tapi bagi warga Dusun Cemara, ini bukan sekadar berita. Ini adalah trauma. Ini adalah pengkhianatan. Seseorang atau sekelompok orang telah memanfaatkan ketakutan mereka akan pandemi untuk melakukan kejahatan mengerikan. Dan pocong merah, mungkin itu memang arwah Raden yang tidak tenang. Atau mungkin itu adalah simbol, peringatan dari alam bahwa ada yang tidak beres dengan kematiannya. Yang pasti, teror belum berakhir. Karena orang-orang yang melakukan ini masih bebas. Dan mereka mungkin tidak akan berhenti hanya dengan satu korban. Di rumah sakit, Raka memandangi langit-langit kamar. Matanya kering sekarang, sudah tidak ada air mata lagi. Yang tersisa adalah kemarahan. Kemarahan yang membara, yang memberinya kekuatan. "Istirahat dulu, Raka," kata Maya dari tempat tidur sebelah. "Kita sudah dapat kebenaran. Sekarang biarkan polisi yang bekerja." Raka menggeleng. "Tidak cukup, Maya. Kebenaran saja tidak cukup. Harus ada keadilan. Dan saya tidak akan berhenti sampai keadilan itu datang."
Ia ingat kancing perak yang ia temukan. Ingat 2 orang asing yang mengantar jenazah ayahnya. Ingat yang satu pincang, yang satunya bertangan besar. Mereka adalah kuncinya, dan Raka bertekad akan menemukan mereka. Apapun risikonya, subuh yang kelam itu meninggalkan luka yang dalam di hati setiap warga Dusun Cemara. Gambaran tubuh Raden yang terbuka dengan jahitan kasar tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Tapi lebih dari itu, ketakutan yang baru muncul. Jika ini bisa terjadi pada Raden, siapa lagi yang menjadi korban? Tim forensik dari kota tiba siang itu. Mereka adalah profesional yang terbiasa dengan kematian, tapi bahkan mereka terkejut melihat kondisi jenazah Raden. Ini pekerjaan amatir, kata dokter Arif, ahli forensik yang memimpin tim. Jahitannya tidak rapi, organ yang diambil tidak spesifik, jantung, ginjal, hati, bahkan bagian dari usus. Seperti mereka mengambil apa saja yang bisa diambil. Untuk apa? Tanya Raka yang sudah pulang dari rumah sakit, berdiri di pinggir lokasi makam yang sekarang dijaga polisi. Dokter Arif menatapnya dengan simpati. Biasanya, perdagangan organ ilegal menargetkan organ spesifik untuk transplantasi. Tapi ini berbeda. Organ-organ ini mungkin tidak layak untuk transplantasi. Jahitan yang kasar, cara pengambilan yang tidak steril. Jadi untuk apa? Desak Raka. Mungkin untuk ritual. Suara itu datang dari belakang. Mbah Kromo hadir lagi, dituntun cucunya. Dulu, waktu kakak saya, organnya juga diambil dengan cara serupa. Dan polisi waktu itu bilang, ada kelompok yang percaya organ manusia bisa untuk kekuatan. Polisi yang bertugas, Bribtu Anton, mengangguk. Kami sudah mendengar tentang kasus serupa di kabupaten lain. Tapi selalu sulit dibuktikan karena jenazah sudah dikubur, dan keluarga biasanya tidak mau makam dibongkar. Karena takut melanggar adat, gumam Pak Suryo. Tepat, kata Bribtu Anton. Tapi pandemi memberi mereka kesempatan sempurna. Dengan alasan protokol kesehatan, jenazah dibawa cepat, peti tidak boleh dibuka, pemakaman dipercepat. Siapa yang akan curiga? Raka mengepalkan tangan. Saya curiga, tapi tidak ada yang mendengarkan. Kamu tidak sendirian, kata Bribtu Anton. Kami sudah terima laporan serupa dari 3 desa lain dalam 2 bulan terakhir. Selalu pola yang sama. Pasien didiagnosis COVID, cepat meninggal, jenazah dibawa petugas kesehatan, yang kemudian membawa pulang peti tertutup, pemakaman cepat. Baru kemudian keluarga merasa ada yang tidak beres. Kenapa tidak diinvestigasi lebih awal? Tanya Maya yang baru saja datang dengan Adit. Kiai Haji Zainal menjawab, karena ketakutan, anakku. Ketakutan akan penyakit, ketakutan akan pelanggaran protokol, ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Dan ketakutan itu dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang jahat ini. Tim forensik selesai memeriksa jenazah. Raden akan dibawa ke rumah sakit untuk autopsi lengkap, sebelum kemudian dikembalikan untuk pemakaman yang layak. Kami butuh bantuan warga untuk mengidentifikasi 2 tersangka yang membawa jenazah, kata Bribtu Anton. Mereka pasti menggunakan identitas palsu, tapi ciri-ciri fisik mereka mungkin masih diingat. Beberapa warga yang hadir saat pemakaman Raden maju. Deskripsi mereka konsisten, 2 laki-laki, 1 tinggi kurus dengan kaki pincang, kaki kiri, 1 lagi lebih pendek tapi bertubuh besar dengan tangan yang sangat besar. Yang tinggi memakai kacamata, yang pendek memiliki tato ular di leher. Dan mereka membawa tas besar, seperti tas medis, tambah Bu Siti yang kebetulan lewat saat pemakaman. Saya pikir itu perlengkapan COVID, tapi sekarang kita tahu isinya mungkin alat bedah, sela dokter Arif dengan muram. Polisi mencatat semua keterangan. Mereka juga mengambil kancing perak yang ditemukan Raka sebagai barang bukti. 1 lagi, kata Raka tiba-tiba. Ada warga kami yang bertingkah aneh sejak kemarin. Denny, dia muda. Biasanya bekerja di kota. Tadi pagi, saat makam dibongkar, dia ada di sini. Tapi kemudian menghilang.
Dan sekarang tidak ada yang tahu di mana dia. Bribtu Anton mengangkat alis. Denny, nama lengkapnya, Denny Setiawan. Umur sekitar 25 tahun, jawab Pak Suryo. Orangnya baik, tapi sejak pulang dari kota karena pandemi, dia sering gelisah. Saya kira karena kehilangan pekerjaan. Bisa kami bicara dengan keluarganya? Keluarga Denny tinggal di ujung dusun. Ketika polisi dan beberapa warga datang, rumah mereka terkunci. Tetangga bilang, keluarga Denny pergi tadi pagi, bilang mau mengunjungi saudara di kota. Tapi mereka membawa banyak barang, kata tetangga itu. Seperti mau pindah. Kecurigaan semakin kuat. Denny mungkin terlibat, atau setidaknya tahu sesuatu. Sementara itu, di balai desa, warga berkumpul lagi. Suasana kali ini berbeda, tidak lagi penuh ketakutan buta, tapi kemarahan yang terarah. Kita harus pastikan ini tidak terjadi lagi, kata Pak Suryo. Kita buat sistem pengawasan untuk pemakaman. Setiap jenazah yang datang, harus diperiksa oleh keluarga, meski dengan protokol kesehatan. Dan kita laporkan setiap orang asing yang mencurigakan, tambah Budi. Tapi Kiai Haji Zainal mengingatkan, jangan sampai kita menjadi paranoid. Tidak semua orang asing adalah penjahat, tapi kewaspadaan memang perlu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak penampakan pocong merah, dusun terasa lebih tenang. Mungkin karena kebenaran sudah terungkap, atau mungkin karena warga sekarang punya musuh yang nyata, bukan hantu, tapi manusia yang melakukan kejahatan. Di rumah Pak Suryo tempat Raka dan keluarganya masih mengungsi, Adit akhirnya bisa tidur nyenyak. Tidak lagi terbangun menjerit, tidak lagi menunjuk sudut gelap. Sepertinya pocongnya sudah pergi, bisik Maya pada Raka. Tapi Raka menggeleng, bukan pergi, Maya, tapi mungkin sudah tenang. Karena kebenaran sudah terungkap. Mereka duduk di teras, menatap langit malam yang cerah. Bintang-bintang berkelip, seolah mengawasi mereka. Polisi bilang, butuh waktu untuk investigasi, kata Raka. Tapi saya tidak bisa hanya menunggu. Saya harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita orang biasa. Raka memandang istrinya. Kita punya ingatan. Saya ingat wajah mereka, Maya. Dua orang itu. Dan saya ingat sesuatu lagi, mobil yang mereka bawa. Itu mobil van putih, dengan plat nomor tertentu. Sebagian saya ingat. Kamu mau cari sendiri? Itu berbahaya, Raka. Lebih berbahaya membiarkan mereka bebas. Mereka mungkin sudah melakukan ini pada banyak orang. Dan akan terus melakukan selama tidak ditangkap. Maya menarik napas dalam. Kalau begitu, kita lakukan bersama. Tapi dengan hati-hati. Dan kita libatkan polisi. Raka mengangguk. Ia tahu istrinya benar. Tapi ada api di dalam dirinya yang tidak bisa padam, api kemarahan, api keinginan untuk keadilan. Keesokan paginya, berita di media semakin besar. Kasus pocong merah menjadi perbincangan nasional. Banyak keluarga dari daerah lain yang mulai curiga dengan kematian keluarga mereka selama pandemi. Laporan berdatangan ke polisi. Polisi membentuk satuan tugas khusus. Dan mereka kembali ke Dusun Cemara dengan informasi baru. Kami sudah identifikasi modus operandi mereka, kata Bribtu Anton yang datang dengan atasannya, AKP Budiman. Mereka menyasar desa-desa terpencil, di mana akses kesehatan terbatas. Mereka punya orang dalam, biasanya warga setempat yang mereka bayar untuk memberi informasi tentang orang yang sakit. Semua mata tertuju ke arah rumah Denny yang masih terkunci. Denny, gumam Pak Suryo. Kami sudah mencari dia dan keluarganya, kata AKP Budiman. Tapi mereka menghilang. Kami curiga Denny adalah orang dalam di sini. Dia yang memberitahu tentang kondisi Raden, dan dia yang mengatur agar petugas kesehatan palsu itu bisa mengambil jenazah. Raka merasa sakit di dadanya. Denny adalah teman sekecilnya. Mereka pernah bermain bersama. Pernah berjanji akan saling melindungi. Kenapa? Tanyanya, suaranya parau. Kenapa dia melakukan ini? Uang, jawab AKP Budiman singkat. Menurut investigasi awal,
Denny punya hutang judi besar di kota. Dan orang-orang ini menawarkan bayaran tinggi untuk setiap jenazah yang berhasil mereka dapatkan. Kengerian semakin dalam. Ini bukan sekadar kejahatan spontan, ini bisnis. Bisnis kematian. Ada satu hal lagi, kata AKP Budiman. Dari autopsi jenazah Raden, kami temukan sesuatu. Ia menunjukkan foto close-up jahitan di tubuh Raden. Lihat pola jahitannya. Ini bukan sekadar jahitan kasar. Ini adalah simbol. Dokter Arif yang ikut menjelaskan, pola jahitannya membentuk semacam simbol. Kami sudah konsultasi dengan ahli simbolisme, dan ini mirip dengan simbol kelompok tertentu yang percaya pada kekuatan organ manusia untuk ritual. Kelompok apa? Tanya Kiai Haji Zainal. Kami masih menyelidiki. Tapi ini menunjukkan bahwa motifnya mungkin bukan sekadar uang. Ada keyakinan tertentu di baliknya. Pertemuan berlangsung beberapa jam. Polisi mengumpulkan semua informasi, berjanji akan menindaklanjuti. Mereka juga meningkatkan pengawasan di dusun untuk mencegah kemungkinan balasan dari pelaku. Saat malam tiba, Raka memutuskan untuk mengunjungi makam ayahnya yang sekarang kosong. Ia pergi sendirian, dengan senter kecil. Di Pulau Gede, makam Raden masih terbuka, menunggu jenazah dikembalikan setelah autopsi. Raka duduk di pinggir lubang, menatap kegelapan di dalam. Bapak, bisiknya, saya minta maaf, tapi saya berjanji, saya akan cari orang yang melakukan ini. Saya akan pastikan mereka tidak bisa menyakiti orang lain lagi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Dan untuk sepersekian detik, Raka merasa ada kehadiran. Bukan kehadiran menakutkan seperti pocong merah, tapi kehadiran hangat seperti pelukan. Ia menengadah ke langit. Terima kasih sudah memberi tanda, Bapak. Terima kasih sudah memperingatkan kami. Saat ia berbalik untuk pulang, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Sebuah bayangan putih, bukan merah. Bayangan itu melambai pelan, lalu menghilang. Mungkin itu hanya bayangan, atau mungkin arwah Raden akhirnya mulai menemukan kedamaian. Yang pasti, perjuangan belum selesai. Masih ada pelaku yang bebas, masih ada korban yang belum mendapatkan keadilan. Dan Raka bertekad akan menjadi bagian dari perjuangan itu, apapun yang terjadi. Dengan tubuh Raden yang terbuka mengungkap kebenaran mengerikan, dan dua pelaku utama berhasil ditangkap, dusun Cemara seolah bisa bernapas lega. Tapi perempuan dengan senyum dingin itu masih melarikan diri, dan keluarga Denny masih dalam bahaya. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia akan kembali membalas dendam? Dan apakah rasa aman yang baru dirasakan warga akan bertahan? Teror belum benar-benar berakhir. Kegelapan masih menunggu di balik bayang-bayang. Kepada Anda yang setia menyaksikan kisah Pocong Merah di Shyflash Channel dan para pembaca di shyflash.com. Terima kasih atas kepercayaan Anda dan dukungan yang luar biasa. Setiap like, komentar, dan share Anda adalah semangat kami untuk terus menghadirkan cerita seru yang bikin jantung berdegup. Jangan lewatkan kelanjutan misteri pada bagian 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.